Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Trimaryani dengan NPM 5021106. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar telaah kurikulum. Untuk yang pertama adalah pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Pada kurikulum memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Kurikulum sebagai suatu sistem memiliki komponen tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Komponen tujuan merupakan fokus bagi komponen-komponen lainnya dalam pengembangan sistem tersebut. Ini berarti pengembangan kurikulum harus berorientasi pada tujuan. Prinsip yang kedua adalah kontinuitas. Dimaksud bahwa perlu adanya kesinambungan, khususnya kesinambungan bahan atau materi kurikulum pada jenis dan jenjang program pendidikan. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip fleksibilitas. Sebagai suatu prinsip pengembangan kurikulum dimaksudkan adanya ruang gerak yang memberikan sedikit kelonggaran dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan tentang suatu kegiatan yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh pelaksana kurikulum di lapangan. Selanjutnya yaitu prinsip integritas. Integritas adalah keterpaduan, artinya pengembangan kurikulum harus dilakukan dengan menggunakan prinsip keterpaduan. Prinsip ini menekankan bahwa kurikulum harus dirancang untuk membuat atau mampu membentuk manusia yang utuh, pribadi yang integritas. Oke, selanjutnya fungsi kurikulum. Untuk siswa sendiri, fungsi kurikulum adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Keberadaan kurikulum bagi siswa juga menyertakan atau membentuk standar pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kurikulum, semua daerah di Indonesia memiliki standar pembelajaran yang sama. Hal tersebut sangat penting bagi pemerataan pendidikan. Fungsi kurikulum untuk guru yaitu sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran juga materi yang harus diberikan pada anak didik. Konsep dasar kurikulum sebenarnya alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses pembelajaran mengajar dengan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikan. Secara historis, kurikulum dapat diartikan sebagai alat yang membawa orang dari start menuju finish. Selanjutnya, tujuan dari kurikulum. Kurikulum bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Baiklah, kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu tentang relevansi standar nasional pendidikan. Sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.